warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Pasti baik-baik saja, insya Allah. Nah, hari ini kita masuk ke pembelajaran daring online yang kedua di hari Rabu tanggal 18 Maret 2020. Nah, hari ini akan belajar bersama Bu Adel ya. Kita masuk di tema 8, subtema 3. Nah, hari ini kita akan belajar tentang muatan IPA, yaitu tentang perbedaan gaya dan gerak serta pengaruh gaya terhadap benda. Nah, kira-kira seru nggak ya pembelajaran hari ini? Nah, sebelumnya kita harus review nih, apa sih yang dimaksud dengan gaya dan apa yang dimaksud dengan gerak. Nah, gaya adalah sebuah tarikan atau dorongan, bisa kayuhan, bisa tendangan, pokoknya semuanya yang mempengaruhi benda yang awalnya diam menjadi bergerak. Sedangkan gerak, nah kadang masih bingung ya, apa sih perbedaan gaya sama gerak? Sedangkan gerak itu sebenarnya adalah perpindahan benda yang terjadi atau disebabkan oleh gaya. Jadi tidak mungkin ya tiba-tiba kita menaruh pensil di atas meja, tiba-tiba pensilnya itu bisa pindah ke dapur. Kira-kira bisa tidak? Tidak bisa. Nah, kenapa dia bisa berpindah? Karena diberi gaya. Mungkin ada yang memindahkan. Nah, memindahkan itu juga termasuk gaya. Nah, jadi itu perbedaan gaya dan gerak. Nah, selanjutnya sekarang kita review ya macam-macam gaya. Sudah pernah kita pelajari. Macam-macam gaya yang sudah kita pelajari ada 6. Ayo, apa saja? Masih ingat? Yang pertama, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang disebabkan oleh aktivitas otot. Contohnya, ketika kita mengangkat benda, kita mendorong mobil, itu termasuk gaya otot. Kenapa? Karena ketika kita mengangkat benda atau mendorong mobil, itu ada aktivitas otot yang terjadi. Yang kedua adalah gaya gesek. Nah, gaya gesek adalah gaya yang terjadi karena ada dua permukaan yang saling bersentuhan. Contohnya, tangan kita, permukaan. Nah, kita gesekkan, ini namanya gaya gesek karena ada dua permukaan yang saling bersentuhan. Yang ketiga adalah gaya gravitasi. Seperti namanya, gaya gravitasi. Gaya yang terjadi karena ada gaya tarik gravitasi bumi. Contohnya, seperti mangga yang sudah masak di pohon. Tiba-tiba mangga itu akan jatuh ke bawah. Kenapa jatuhnya ke bawah? Karena ada gaya tarik bumi atau yang disebut dengan gaya gravitasi bumi. Orang yang jatuhnya ke bawah itu juga kayak karena adanya gaya gravitasi bumi. Yang keempat adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh pegas atau oleh per ya. Jadi seperti karet, seperti ketapel dan lain sebagainya. Kelima, gaya magnet. Seperti namanya, gaya magnet adalah gaya yang disebabkan oleh aktivitas magnet. Contohnya, kita punya magnet ya, kemudian bisa menarik benda-benda yang terbuat dari besi atau baja dan sebagainya. Nah, ketika kita dekatkan pada besi, besinya itu tertarik. Nah, itu disebut adanya gaya magnet. Yang terakhir, yang keenam adalah gaya listrik. Seperti tahu ya, listrik. Nah, contohnya listrik, kita review dulu ya. Listrik itu ada dua. Listrik apa anak-anak? Ada listrik statis dan juga ada listrik dinamis. Bedanya apa? Kalau listrik statis adalah listrik yang diam, dia tidak dialiri oleh listrik. Contohnya apa? Ketika ada penggaris yang kita gosok-gosokkan ke rambut, tiba-tiba nanti penggarisnya bisa mengangkat potongan-potongan kertas kecil. Nah, itu namanya bukti adanya listrik statis. Sedangkan listrik dinamis adalah listrik-listrik yang ada di rumahnya anak-anak semua. Bisa menyalakan lampu, kulkas bisa nyala, TV bisa nyala. Itu karena ada listrik dinamis. Jadi listriknya mengalir ke benda-benda elektronik. Nah, sudah ingat kan macam-macam gaya? Selanjutnya kita akan bahas tentang pengaruh gaya terhadap benda. Nah, coba bisa dibuka buku pena halaman 60 sambil dibaca ya, sambil dengarkan penjelasan dari Bu Adel.
Nah, ada bukti pengaruh gaya terhadap benda. Ada 4. Yang pertama, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Seperti tadi, tiba-tiba kamu punya sepeda. Sepedanya bisa jalan. Karena apa? Karena diberi gaya. Nah, kedua adalah gaya dapat membuat benda bergerak menjadi lambat atau berhenti. Contohnya, ketika kamu naik sepeda, tiba-tiba ada kendaraan lain yang lewat, kemudian tiba-tiba kamu rem, serit. Nah, yang sepeda awalnya berjalan tiba-tiba berhenti, melambat kemudian berhenti. Itu juga adalah salah satu bukti kalau gaya mempengaruhi benda. Yang ketiga, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Masih contoh yang sama ya. Ketika kamu rem, kamu lanjut nih naik sepeda nih. Tiba-tiba ada kucing yang nyebrang. Secara tiba-tiba kamu akhirnya mendadak membelokkan sepeda kamu ke arah yang lainnya. Nah, berarti merubah arah yang awalnya kamu naik sepedanya lurus, tiba-tiba berbelok ke kiri atau belok ke kanan. Nah, karena kalau tidak kita beri gaya, maka tidak akan mengubah arah. Yang keempat, yang terakhir adalah gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya, masih nih kamu lanjutkan bersepeda kamu. Tiba-tiba karena kamu teledor atau kamu kaget, tiba-tiba kamu menabrak tempat sampah yang ada di pinggir jalan. Akhirnya tempat sampah itu menjadi penyok. Nah, itu adalah bentuk. Jadi karena si tempat sampah ini dapat tabrakan dari sepeda, akhirnya tempat sampah itu penyok. Nah, itu karena diberi gaya sepedanya, akhirnya dapat merubah bentuk si tempat sampah itu. Nah, itu adalah macam-macam pengaruh kalau gaya mempengaruhi benda. Kita ulangi lagi ya, sekali lagi. Pertama, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Kedua, gaya dapat membuat benda yang awalnya bergerak menjadi lambat atau berhenti. Yang ketiga, gaya dapat mengubah arah benda. Dan yang keempat, gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, semoga anak-anak semuanya paham ya tentang gaya gerak dan pengaruh gaya terhadap benda. Nah, biar lebih paham lagi, anak-anak bisa mengerjakan soal tentang gaya, gerak, dan pengaruh gaya dan gerak di tugas yang akan Bu Adel upload di grup WhatsApp kelas 4. Semangat belajar, jangan kemana-mana, di rumah saja, jangan main kemana-kemana, karena di rumah itu sehat. Di rumah tetap produktif, tetap belajar, dan juga tetap semangat. Semoga kita terlindung dari semua bahaya penyakit. Jangan lupa ngerjakan tugas, Bu Adel tunggu sampai jam 8 malam untuk tugas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.